Tadi, jadi kalau gitu. seperti ini orang kan nggak sadar kalau ternyata ini dibacanya adalah Opera. ramalan. Itu sebenarnya bukan melihat masa depan yang sudah pasti. Coba. Aduh, dihipnotis deh. YNDHL. Dibaca. Oh. Mungkin lu cinta atau apa gitu. Kebaca nggak? Nggak baca, tapi ini nggak bisa dibaca ini. Banyak banget yang pada buka jasa tarot di mana-mana. Iya. Itu cara Kan dunia membedakan, tipu-tipu, Say. cara yang membedakan yang bener-bener sama yang tipu-tipu tuh bagaimana, Mas Begini. Denny? Kengerian terbesar itu adalah saat saya membacakan seseorang. Saya sebutin 3 orang ya. Yang pertama adalah Luna Maya. Seorang Mas Denny Darko ini kan suka nggak sih dibilang sebagai penggantinya Mbak Yu atau Mama Mama Lauren. Lauren gitu? Beredar foto CCTV sedang melemparkan bola biliar, Oh, iya. ternyata kepleset. Iya. Menyebut nama Pak Ferdi Sambo pun nggak ada Iya, masalah sebenarnya. yaudah. Oknum polisi akan terungkap kebenarannya. Tragedi Kanjuruhan itu dibuat. Aku pengen Presidennya ya, tahu, kalau presiden. presidennya laki-laki. Saya menduga bahwa Lesti ini umroh itu sengaja agar Aduh, sumpah gue hari ini bener-bener lagi nggak fokus banget. Gue sedih loh. Kenapa sih? Enggak, sekarang gini lah, gue tuh udah mau serius sama laki gue. Tapi Gue bingung, karena tuh banyak banget di luar sana para artis lagi pada status cewek-cewek lah, KDRT lah. Betul. Udah gue jadi takut sama pasangan gue ini jadinya kayak gimana ke depannya. Ya Gue ragu ampun. loh, kayak gue, tadi dulu lah, gue nggak mau mantepin dulu lah. daripada kayak gitu, mending kayak lo tuh cari orang yang bisa melihat masa depan, Beb. Emang lo bisa? Ya gua nggak bisa Sejak dong. kapan lo bisa ngeliat masa depan? Nggak dong. Lu aja pakai kacamata, nggak bisa ngeliat masa-masa yang lain. Mas. Ah, iya, Mas Nggak lah. Miskun. Nggak, kan gue banyak temen gue yang bisa memprediksi Masa sih? masa depan. Temen lu kan cuma Mak Debbie doang. sama lo. ya begitu-gitu ya, Nek. Ember, seneng dong udah pakai high heel kemarin. Kemarin senang akhirnya gue foto. Capek kan jadi pewok. Gembur. Tapi gue masih sedih nih gimana sama laki gue. Ya Gue udah, takut cewek nih ke depannya. Enggak, daripada lo ragu, mending kita langsung aja tanya ke ahli-ahli yang jago nerawang. Ahli apa? Ahli nujum, ahli bahasa, ahli apa nih? Ahli kubur. Gimana kalau kita langsung panggil aja tuh orang temen gue loh. Siapa panggil siapa? Dijamin Indang bakalan kayak cucok banget karena dia selalu kenyataan apa yang dia bilang. Pesan temen lu kemayu semua. Enggak, kali ini Iya. sebelum pas gue lagi jadi laki kemarin. Oh iya, gua bisa kenalan. lu ya? Jadi bisa. Jadi laki gitu. Tergantung budget. Eh. Gimana daripada lo ragu-ragu gini, gue bakalan panggilin temen gue yang jago nerawang. Oh iya, ada Iya, benar. Ada, Mas Denny namanya. Mas Denny Sumargo. Basket. Bukan. Denny Darko. Oh, Denny Darko. Give it up for Mas Denny Apa Darko. kabar? Apa Mas Denny kabar? Darko. Kabar Risa Blackpink. Baik dong, ya Allah Risa Mas Denny. Blackpink. Silakan duduk Mas Silakan. Denny. Long time no see ya. Kita nggak ketemu berapa lama nih? Wajah baru di episode baru ya. Oh iya. Sebelumnya sedikit Sebelumnya sedikit berbeda. Mas Denny Nah, kayaknya makin subur aja nih. saya naik 9,5 kilo sejak pandemi. Wow. Kerjaan cuma duduk, nonton ke YouTube, terus sudah selesai. Nontonin YouTube kita dong pasti Iya kan. dong pastinya dong. Tapi kan belum ada 2 tahun lalu. Oh belum ada, belum viral ikonnya. Ini tuh kita tuh TBL talk show bareng Lucinta Cuca, Luna, Mas beneran. Denny. Kabarnya gimana sih sekarang Mas Denny ini? Ya masih, alhamdulillahnya YouTube ini masih jalan dan sudah mulai balik aktivitas off air seperti kita dulu sebelum pandemi. Ya, moga-moga ya, nggak ada lagi kayak kemarin ya. Amin, amin. Tapi sekarang tuh lebih terlihat kayak meramal terus ya para artis-artis di muka bumi ini. Terlihat meramal ya daripada menjadi mentalis gitu tuh kenapa? Meramal pertama kali di TV 2014. Nah, sejak itu terus memang melakukan, tapi akhirnya di 2020 pandemi kan, terus di YouTube kebanyakan akhirnya orang lebih requestnya seperti itu karena harapan itu adalah magic yang sesungguhnya. Oh. Jadi nggak cuman sulap, cuman dilihat, tapi orang menanyakan apa yang bisa membuat mereka ini punya harapan. Karena kan pandemi ini membuat orang, mereka bingung. Ini masih lanjut nggak sih? Saudara-saudara pada meninggal, pekerjaan Iya, hilang, betul. job juga entah kemana, seperti itu. Udah kayak kiamat aja gitu ya Mas ya waktu itu ya. Bilang Berarti bukan sela-sela itu ditinggal-tinggalin ya Mas Denny ya? Masih, cuman masih. nggak di YouTube. Sedangkan orang banyaknya nonton YouTube. Jadi orang taunya cuman itu, padahal masih dilakukan.
Oh, oke. Sebenarnya background Mas Denny Darko ini dari pendidikan apa sih? Kan di salah satu artikel ini katanya Mas Denny itu dosen muda di ITB. Iya, Di kebetulan karena lulus dari situ, waktu itu mau ngambil pasca sarjana. Tapi agar mudah terus dikasih beasiswa, kita harus bantu untuk ngajar di situ. Nah, lulus S1 ngajar, nunggu 2-3 tahun nggak dapat beasiswa karena masih ada senior-senior yang belum Iya. sekolah. Akhirnya nyimpang lah jadi pesulap. Pesulap. Keterusan baru tahun 2011 ngambil S2-nya. Pengen Ngajar jadi apa dosen sih, tapi Mas? desain. Oh desain, Iya. itu beda banget ya berarti sama yang dilakuin sekarang. Sebenarnya ininya sama, pola pikirnya sama. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya adalah misalkan ini nih. Ini kan kalau orang bilang kan fotografi aja kan. Padahal ini sebenarnya memiliki sebuah pesan. Jadi kalau seandainya misalkan gini deh. Acak ya. Ini terus bercinta Tangan kanan, tangan kiri nih. Tangan kanan. mana aja. Oh, ya, Tangan kanan aja karena ya. baik kali dapat door Iya. prize. Nah, Amin, seperti ya itu. Allah. Oke. Jadi kalau seperti ini kan sebenarnya satu hal yang kita Iya. acak ya. Kita nggak menyiapkan apa-apa sebelumnya dan kita juga aku tunjukin tadi ada banyak gambar kan. Nah, tapi kita tadi kan memotong ini semua. Sorry. Ini misalkan aku tunjukin Iya. foto-foto yang berbeda-beda. Nah, tapi tadi dipotong seperti itu pas di ini tadi. Oke, gambar yang ini. Ini ya, Iya. biang lala. Biang lala, betul. Kalau ini kayak tempat buat pegangan tangan di orang-orang yang di taman, disable, seperti itu. Ini tangga, seperti itu. Tapi kan kita akan lihat sesuatu yang ada sesuatu gitu loh yang kita itu ini sama tadi. Lihat sesuatu nggak di sini? Itu ini kan kayak huruf. Kayak huruf. Iya, Iya kan? R. Laki lo namanya R ya pasti. Enggak. itu dulu, tapi sekarang kan yang siapa? baru. Ada lah pokoknya. nanti kita bongkar pakai yang lain. Iya. oke, Ini oke. Ini A. Oke. Ya. P. P A po O. Nah, apose. Apong. Apose. Oh, Jadi kan apose. orang kadang-kadang nggak pernah tahu, tapi apa yang kita pilih itu memberikan pesan kepada apa yang mungkin saat ini terjadi sama kita atau masa depan. Jadi kalau seperti ini, Ini awal mula Mas Denny menekuni dunia ramal-meramal. bukan, tuh ini menyambungkan dengan tadi ditanya masalah hubungannya desain, Desain, seni, seni. sama ramal itu tadi. Oh, Jadi kalau gitu. seperti ini orang kan nggak sadar kalau ternyata ini dibacanya adalah Opera. Opera. Oh my god, tepuk tangan dulu dong. Selalu Mas jaya Denny. ya opera ya, Nek. kan harus cocokin sama tempat yang di sini. Kan? Betul, Iya, benar. benar. Cuman Nanti kan ini- ditambahin honor ya bintang tamu. Iya. Ini mulanya gimana sih Mas Denny bisa menekuni dunia ramal-meramal? Iya. Apa karena hobi atau karena mungkin terinspirasi oleh pesulap merah atau gimana? Jadi waktu dulu SMA sebagai seorang laki-laki yang kita lihat teman-teman yang lain ada yang mereka ini Laki. Ada yang laki, Laki, ada yang perempuan. ada yang perempuan. laki perempuan dan diantaranya Iya, begitu ya. Nah, kombinasi. laki ini ada yang akhirnya bisa mendapatkan cewek-ceweknya dengan cara jadi pemain basket, pengurus OSIS, ya kan? Atau kalau nggak pemain band, ya kan? iya, Nah, iya. semua ini kayaknya butuh satu aktivitas dan mereka ini ada banyak sudah ditekuni. Apa ya cara yang lain biar gampang dapetin cewek? Belajar meramal. Oh, jadi biar cewek-cewek pada dateng. Jadi awal mulanya gitu. Oh, Nah, gitu. gitu ya kan? Atau Gitu misalkan awal mulanya. ramalin aku dong. Dan dulu belum ada handphone kan? Heeh. Laki-laki yang bisa meramal itu nggak perlu minta nomor telepon. Mereka yang diminta nomor teleponnya. Oh, triknya gitu ya, Wah. Jadi harus lu mending belajar ramal aja tuh biar dapet. Yang- Tapi lu nggak bakal dapetin cewek, dapetin cowok. Enggak, tapi yang datang emang cewek doang apa akhirnya semua orang pada datang Ya, gitu? banyak lah, Akhirnya banyak semua juga orang ada. pada datang, tapi Banyak juga mayoritas pada datang. perempuan. Perempuan. Cewek. Biasanya yang ditanyain apa sih kalau mamanya waktu dulu ya, yang cinta. Kebanyakan kan gitu, cinta putus cinta. Kalau karir sama kehidupan agak-agak nanti lah Iya. ya, cinta dulu. Oh, Iya, iya. atau yang digantungin, kira-kira dia suka apa Kalau enggak. cinta udah ada keuangan biasanya. Keuangan ya. Iya.
Tapi aku ya jujur aku tuh punya kayak rasa trauma kalau misalnya diramal tuh jangan apa namanya ramal aku yang buruk-buruknya, aku pengennya tuh yang bahagia-bahagianya aja. Betul, karena ramalan itu sebenarnya bukan melihat masa depan yang sudah pasti. Jadi, Tapi kita menciptakan masa depan dengan versi kita sendiri. oh jadi kebentuk gitu ya di Ya, otak. sugesti, kebentuknya di Sugesti. betul tadi, di otak, di pikiran lebih tepatnya. Oke, aku praktekin lagi karena untuk meneliti bagaimana pikiran kita bekerja dengan semestinya atau Ini Mas ini mau ramal saya. Beb, Ramalnya nanti. Beb, otak kita mau dites, kayak kita Udah ada takutnya otak kalau aja Mas ini nih. mau ramal aku takutnya aku cinlok. Pernah nggak sih Tapi pernah ngerasain? cinlok? Pernah nggak sih ngerasain ada yang cinlok itu pas diramal Mas Denny? Banyak. Kan? Di kontak Lu deh. juga pernah nggak sih, Nek, cinlok sama peramal gitu? Ya belum pernah sih, cuma aku kalau ngeliat Mas Denny kayaknya ada aura-aura positif. Aku tuh mencium ada aura-aura positif gitu loh. Kalau gini, Baik, Roy dong. Iya. Oke, aku praktekin sama Elman. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah satu kalau dibilang apa ya, font yang memang didesain khusus untuk meneliti bagaimana otak manusia itu bekerja. Ya, oke. Ini kan Belanda. ya, nama negara seperti Iya, itu. Nah, iya. oke, dan Bingung. kata-kata bingung ini sebenarnya memberikan sebuah sugesti tertentu. Apalagi kalau misalkan kakinya boleh Diapain? rapat gitu ya. Iya. Kayaknya kalau laki kakinya rapet, lu kayak udah habis ngangkang aja buka-buka. Sering bertamu, banyak bertamu. Lihat-lihat ke saya. Iya. Lihat ke saya. Lihatnya ke sini, oke. Nah, sekarang bayangkan kalau seandainya abjad itu yang pertama adalah A. Lanjutkan. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kalau dibaca kebalik. Z, Z, Y, coba. Y, X, PR. nggak tahu. PR dia tuh. Ya sudah. Z, iya. Sekarang lihat. Tarik nafas. Hembuskan. Oh, jatuh cinta kan. Tarik nafas. Hembuskan. Kebayang kalau seandainya hurufnya ini dibolak-balik. Sisinya seperti saya membolak-balik letak seperti ini. Oke. Jadi kalau A menempati P, R menempati B, C menempati G, seperti itu. Bisa dibayangkan? Oke, Iya. pejamin matanya, bayangkan. Oke. Begitu buka mata. Oke. Buka mata. Hah? Tunggu, kayaknya tadi gue lihat sesuatu Oke. yang bisa gue baca. Sebentar. Oke. Itu maksudnya apa sih? Coba. Aduh dihipnotis dia. Atau gini nih, coba. Sebentar. Kamuflase, gue Elman. bacanya kamuflase. Jangan nama Iya, nyebutin makanya. deh. Coba misalkan. Coba lu. Ya, oke. Otak gue kan gak ada. Tapi aku masih perawan Mas Denny. Jangan aku takut. Kan bisa dioperasi lagi nanti ya kan? Iya, iya. Pejamin mata. Oke, dibayangkan huruf-hurufnya berpindah-pindah. Dan bayangin. Aku belum siap Mas Denny. Oh iya iya iya. Dia takut kayaknya. Iya. Oke. Bayangin hurufnya berpindah. Dan letaknya ini akan berbeda-beda. Sehingga kalau membuka mata, coba dibaca. Bukan di mata nih. Iya, buka mata. KSMN via C. Gue bacanya kamuflase. Tuh, KSMN via C. makanya. Oke. Gue bacanya kamuflase. YNDHL C. Dibaca. Oh. Mungkin lu cinta atau apa gitu. Kebaca nggak apa? Nggak baca, tapi ini nggak bisa dibaca ini. Masa? Coba, Iya. kita lihat. Itu kayak Yudhistira apa? Iya, Nah, kebaca kan? Gue bacanya. Bisa kebaca kan? Nah, coba. YNDHLCTLVE. Ini nggak kerjasama, maksudnya nggak ada rekayasa ya. Ah. Oke. Secung SCUSRG. Coba dulu. Senang. Nah, Ini kayaknya kayak ada ininya hologramnya deh. Lu giniin nanti kertas keburu biasa. ubah. Bluguk, bluk, nok, blok, nok. Coba lihat. Blok, nok. Gue bacanya kalau udah jauh bingung. nah Ini, iya kan. ini kayak ada hologramnya yang kayak ini yang apa sih yang boneka halus yang tiba-tiba digini bisa di ya nggak sih hologram tiga Kagak ada. dimensi, tiga Tapi kalau- dimensi ini tiga dimensi. Maksud 3 dimensi. Hologram ya, Nek? Iya. Tapi ini menunjukkan bagaimana satu hal yang sama. Bahkan bukan orang yang berbeda, kita itu melihat dengan cara yang berbeda di setiap waktu yang Iya. Berbeda. Jadi betul kata kamu tadi bahwa sebenarnya kita itu terpengaruh dengan cara otak kita bekerja. Jadi sebaiknya memang yang diambil yang positif, tapi kalau dengar yang negatif,
dijadikan sebuah peringatan agar kita tidak melakukan. Nah ini yang kutanya ini, kan banyak banget di luar sana nih Boleh. kalau diramal nih ya, Ya. apalagi banyak banget yang pada buka jasa tarot di mana-mana Iya, nih. iya. Itu Takutnya cara kan dunia membedakan, tipu-tipu, Say. cara yang membedakan yang benar-benar sama yang tipu-tipu tuh bagaimana, Mas Begini. Denny? Lu cinta tanya yang tarot kan ya? Iya. Aduh takut. Jadi aku akan kasih tahu kalau kartu tarot itu ada 78 Yes. lembar. Benar. Kalau dia ngakunya lebih sedikit atau lebih banyak, Itu tipu. itu tipu. Itu peres Oke. ya nih. Peres. Kedua, coba ditanya arti kartu itu apa, terus kamu googling artinya apa. Satu-satu itu Karena dilihat. semua pembaca tarot di seluruh dunia itu pasti menyepakati gambar kartu apa, artinya apa. Misalkan contoh, Aku ambil yang mana aja. Ini dengan melihat ya. Aku juga mau, Mas. Boleh. Ini. Oke. Ini kartu The Nine of Cups. Oke. Kartu ini menggambarkan seseorang yang sebenarnya dia ini menanti untuk dia harus pergi ke satu tempat yang lebih jauh. Tapi terus dia tuh kayak rehat sejenak di tempat itu tadi. Berarti Ini mau ke aku Korea nih. lagi kan? Ya. Nah, Mau presong lagi. Lu mah jangan dibocorin. Lah dulu. tapi di saat dia rehat, Hmm. tiba-tiba dia itu merasa ini kayaknya tempat ini tuh enak banget. Dan kayaknya aku nggak mau pergi lagi deh. Aku berhenti di sini saja. mau Jadi pergi kalau ke Korea. kalau kartu ini muncul ke siapapun yang bertanya, arti kartunya adalah jangan pernah lupa dengan tujuanmu di awal. Jangan cepat puas dan berhenti di titik ini saja. Oh. Nah, kalau kita googling, arti kartunya harus ini. Kalau dia keluar ini terus bilang bahwa Asal-asal gitu. misalkan nih, oh kamu kayaknya orangnya itu nggak fokus dan harus ini apa namanya istirahat dulu atau apa. Tanya istirahatnya berdasarkan apa? Kenapa? Tanya setiap lambang di sini artinya apa? Karena cups itu lambang tentang perasaan kenyamanan, rasa tentang harapan masa depan yang diinginkan. Nah kalau seandainya dia cuman ya itu tadi tipu-tipu yang kayak kamu bilang, ya dia nggak bisa jelasin ini artinya apa. Jadi ini kartunya sangat sakti gitu ya, Mas? ya? Bukan, Oh, kartu enggak. ini sebenarnya kartu biasa dengan sebuah gambar, tapi setiap gambar di kartu ini punya makna menceritakan sebuah suasana. Tapi harus ada treatment sendiri gitu nggak sih? Kalau biar maksudnya ini biar berkhasiat gitu. Itu sama misalkan seperti kalau kita punya pakaian, terus kemudian kita merasa pakaian ini pakaian yang wah kalau kita pakai pakaian ini aura kita muncul. Nyucinya nggak boleh dicuci pakai tangan, harus dibawa ke dry clean Iya, dan iya, sebagainya. aku Nah, juga. kayak begitu. Tapi ada yang juga pakaian nggak ngaruh, yang ngaruh adalah penampilan kita. Ya dia taruh pakaian kayak pakaian pada Umumnya. Ini tuh ada ini nggak sih kayak apa sih namanya treatment khusus untuk pemeliharaan kartu tarotnya punya Mas Denny. Iya. kalau saya kayak Iya. dimandiin pribadi gitu nggak ada. nggak ada. Oh, Nggak nggak ada. Karena kalau saya Kirain lebih kayak dijampe-jampe dulu atau dikasih apa gitu. Enggak. kalau saya lebih merasa kalau ini dipergunakan ya semakin dia itu usang, ini menunjukkan dia sudah membantu lebih banyak orang lagi. Oh, kalau rusak gitu, usang gitu. Iya, iya. Jadi itu tandanya dia udah benar-benar udah Iya, ngebantu. dan ini kartu Udah banyak kartu lecet. Ini kayaknya kelima baru nih. Ini kartu kelima. Oh, kartu Betul. Oh, berarti yang Di lama rumah udah banyak ini. yang udah sampai udah letoy seperti itu. Boleh lah aku diramal lah pakai tarot. Bismillah ya. Ya aku juga mau Iya. mau deh. Nanti ya. Tapi yang Oh, bagus-bagus. Iya. nanti kalau bisa jangan pakai tarot, tapi pakai nah ini. Oh itu. Apalagi itu tuh? teknik terbaru ini. Ya tunggu, ini namanya Feng Shui, bukan? bukan. Feng Shui itu ilmu kuliah Oh, saya iya. tuh Oh, desain iya. interior. Desain. Nah, ini namanya taseomansi atau taseografi. Cara membaca masa depan menggunakan cangkir. Oh, boleh lah ya. Bismillah ya Allah. bedanya Tarot. dengan ini sama ini hasilnya lebih Akurat yang mana? akurat yang mana? Kalau saya pribadi, seharusnya ini bisa digabungkan, Combine. combine. Oh, oke. Itu akan jauh lebih akurat. Tapi kalau ini terpisah, ini lebih akurat. Tarot lebih Ya, akurat. karena setiap lambangnya itu akan lebih banyak dibandingkan kalau ini lambangnya kan paling cuma ada sekitar 20-an ya. Karena ini lambang-lambang zodiak. Iya betul, ini zodiak. Ini Nah, yang di bawah ini lambang kalau kita bilang itu Planet. energi yang dipengaruhi oleh planet. Nah, kalau ini lambang-lambang seperti luck, terus lambang tentang pengkhianatan, lambang tentang masa depan, halangan. Ini aku pikir ada lambang-lambang ini cewek, cowok, atau banci. Oh, enggak, no. Tapi Beda ya? tapi betul. Oh ya? Mars itu kan laki-laki. Ah. Venus itu perempuan. perempuan, seperti itu. Memang tandanya begitu. Oh, Dan ini planet ada Jupiter, Merkurius,
Iya, Seperti iya, itu. semuanya ada Heeh. ya. Nanti kita pakai ini. Ini juga bisa jadi alat tipu-tipu yang ece-ece nggak sih, tukang peramal yang peres-peres gitu, Mas? Ada nggak sih? Sebenarnya sih kalau kita bilang peramal yang tipu-tipu tuh hampir tidak ada. Oh gitu. Tapi banyak ya berserakan di sini ya. Tapi adanya itu adalah peramal yang dia ini diduga oknum peramal ya, mengeksploitasi si pasiennya. Pasien-pasiennya. Jadi kayak misalkan nggak ada kenapa-kenapa, dia nelpon nih, Bu, ntar kayaknya akan ada ini deh hal yang harus kamu hindari. Coba deh aku lihat kamu akan tertimpa ini. Kita ketemuan ya. Akhirnya kan banyak. Nah, Biar itu jadi cuan kayak nih. itu iya, enggak aku pernah kayak gitu ya. Ini maaf ya, aku dulu pernah ada rasa percaya banget sama peramal, tapi aku nggak tahu kayak ada feeling aku kayak gimana, tapi dia tuh pas aku ketemu sama dia di ramal, dia tuh selalu ngikutin aku mulu. Jadi kayak aku jadi ketergantungan sama dia. Ah iya, itu yang kalau Ini yang saya pas diomongin pribadi, sama Mas Denny nih. kalau saya pribadi itu kurang etis ya. Kecuali kalau memang dia melihat memberitahukan dan nasihatnya itu benar. Iya. Tapi waktu itu nasihatnya bener nggak? Jadi nanti kamu harus beli ini ya, kamu harus beli ini ya. Coba jadi aku ramal lagi. Jadi kayak ketergantungan, gue tau dong gue suka main dulu. Enggak, maksudnya cuma ramal-ramal Cowok, kehidupan cewek? aku. Cewek. Oh, Bere ya nih. Oh. Berarti mau cuan doang deket lu. Iya, desa. gara-gara gue datang, mas gue banyak dong udah kayak toko berlian. Iya, jadi begini Bu, aku tuh ada masalah sama cowok aku begini. Dia mungkin ngeliat dulu kali ya. Udah pas dari situ dia diramal, besok kan nelfonin aku mulu. Aku kan jadi kayak gini sih, jadi kayak ketergantungan aku minta nasib sama dia gitu loh Mas Den. Iya, tapi kan kembali lagi, kita nggak bisa bilang niatnya begitu atau tidak, tapi kalau merasa tidak nyaman ya cari yang lain aja. Iya kan, sama kalau kayak hubungan ya dengan pasangan, kalau nggak cocok ya udah cari yang lain. Tapi ngomongin pasangan nih ya, apakah Mas Denny pernah meramal keluarga sendiri? Seperti meramal istri, anak, atau orang tua tua. sendiri, ya keluarga deh gitu. Kalau nggak bisa kenapa? Kalau bisa kenapa? Oke, pertanyaan menarik. Pertama bisa. Oh, bisa. Dan saya melakukan itu hampir setiap saat. Setiap saat dalam artian begini. Misalkan tadi nih kita belum mulai. Aku buka untuk diriku sendiri. Oh gitu. Emang Hasilnya bisa? apa? Hasilnya apa? Bisa. Jadi misalkan nih ya. Dan sebenarnya ini adalah sebuah tarot itu saya mempercayai bahwa ini satu cara untuk kita itu merefleksi diri kita sendiri. Bukan pijit ya. Refleksi yang maksudnya bercermin. Di sini nggak ada kok. Kita yang malah ngelakuin. Kita kerja. Misalkan nih ya, saya datang ke sini, terus kita ketemu seperti ini, kita bisa untuk melihat kira-kira apa sih ke depannya yang akan kita Ini bisa Pentacles. kerjakan. Itu kayak Iya, duta ini semua Pentacles. itu. 9 ya? Oke. Berapa sih? 5? 7. 7 Pentacles. Jadi Pentacles itu lambang tentang karir, keuangan, kondisi kesehatan kita. Nah, 7 ini menunjukkan tentang satu belief yang sedikit berbeda dari kenyataannya. Oke, satu Dan kepercayaan kita yang berbeda. diminta untuk berpikir ulang tentang belief it atau kepercayaan itu tadi. Jadi 7 Pentacles ini artinya apapun yang saat ini kita akan lakukan, coba difikirkan ulang. Karena bisa jadi kalau menunggu sedikit lebih lama, ini akan berhasil lebih baik. Beda ya, kalau 9 tadi kan jangan menunggu terlalu lama karena kamu akan lupa dengan fokusmu. Tapi kalau di sini coba tunggu lebih lama, maka hal positif akan terjadi sama kamu. Nah, misalkan nih saya lagi keluar seperti ini, lagi nungguin, terus aku bertanya-tanya nih, anak ini kelas 1 SD, nanti kira-kira waktu kelas 2 itu apa? Masih terus ya? Ada suara. Iya. Waktu kelas 2 saya berpikir nanti kira-kira waktu kan ada rencana pindah rumah gitu. Nanti sekolahnya ikut pindah atau enggak? Nah, aku keluarkan ini, keluarnya kartu ini. Artinya apa? Jangan pindah rumah dulu gitu. Gitu. Bisa. Ya, jadi Untuk semua orang juga bisa. sebenarnya tarot ini menjawab pertanyaan kita ya, keraguan kita, pamannya bingung nih, gue mau jalan ke depan Iya. atau stay dulu gitu. Iya. Dan tidak harus orang yang memiliki paranormal ability atau memiliki terawangan yang atau ya nggak harus begitu, Kayak semua orang bisa. Seance gitu Terus ya. Mas Denny pernah nggak sih mengalami rasa kayak ketakutan ngeri gitu waktu ngeramal seseorang? Ada. Gimana tuh Mas? Gimana Ceritain tuh dong. cerita dong? Ada Ih, cerita jadi dong. rumpi. Jadi Ceritanya rumpi. ayo, cerita. Ertong nggak Mas? Iya, Artis nggak? Ertong atau apa? Iya, makanya saya mau cerita. Jadi kengerian terbesar itu adalah saat saya membacakan seorangnya marah. Oh, itu tapi Iya, iya. saya sebutin 3 orang ya. Yang pertama adalah Luna Maya. Lu pernah merah nih? Luna Maya bukan gua. Kalau Luna Maya. Jadi kirain. Luna Maya dibacain kan. Waktu itu ada wartawan nih nanya,
bacain. Nah, saya cerita bahwa itu waktu itu yang lagi geger Syahrini dan Reno kan. Oh. Dan Luna di sini Kalau kan. Luna aku nggak ikut-ikutan ya, Bang. Aku ketemu soalnya Aku nih. juga nggak ikut ya. Cuma tuntutan peran doang. Iya. Oke. Terus dia nanya, jadi kira-kira Luna Maya ini akan seperti apa? Aku bilang di sini, kayaknya Luna Maya ini kalau saya kira sih, dia ini mungkin orang itu memposisikan dia ini sebagai korban. Padahal tidak. Jadi jangan posisikan dia sebagai korban. Iya. Tapi aku tetap di timnya Kaluna Maya. Kan sama-sama lu cinta Luna, Luna Maya. Aku timnya Kaluna. Ya kan, lu Oke, cinta Luna Iya. ya kan. Aku juga di tim Luna karena aku juga Lunajis. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, kata-kataku begitu sama oknum media itu di twistnya jadi. Iya, Denny Darko berpesan Luna Maya jangan playing victim. Digoreng lagi Menambahkan media kata tuh. playing Goreng. itu langsung merubah semuanya. Luna Maya menelpon dari Singapura. Enggak, pertama DM. DM terus dan lu kok ngomong gitu sih gini-gini. Enggak kok. Emang itu yang mana? Aku cek artikelnya. Ya Allah. Terus akhirnya aku kirimkan yang asli. Ya udah deh, nanti gua telepon. Emang di mana? Masih di Jepang. Tapi nanti mau transit di Singapura sekitar 5 jam lagi. Pas di Singapura, teleponan by WA. Jadi harus gimana? Ya udah kalau nggak bikin konten, coba diklarifikasi bahwa judul yang itu tidak benar. Akhirnya aku bikin video klarifikasi. Oke, Ya. itu tadi Yang pertama. Luna Maya. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, seseorang artis yang cukup besar, dia ini lagi makan terus berceloteh tentang satu hal. Terus tiba-tiba dia digeruduk oleh banyak orang yang mengatakan bahwa dia ini dianggap menghina satu profesi tertentu. Siapa itu? Nggak mau Nah, disebutkan. Dia namanya. mau saya sebutkan. iya, siap. Dia adalah sang super mega bintang. Oh iya. Kak Igun. Igun, iya. Pasan Kak Igun nggak pernah makan deh kalau aku lihat. Jarang makan. Lagi diet ya, Nek? Ngemil, Iya kan lagi ngemil. diet dia. Jadi apa ya, kalau dibilang waktu itu dia itu bilang kok aku mengambil judulnya, judul tayanganku itu seperti itu. Waktu itu dia itu digeruduk sama TKW, cuman gara-gara salah. Maksudnya bukan itu, tapi videonya di-cut. Oh, banyak video yang dipotong-potong. Iya. Nah, aku kan berusaha untuk meluruskan dan membela. Cuman kan agar orang mau nonton, kasih judul di YouTube itu kan harus clickbait kan. Nah, jadi di situ aku cerita, Ivan Gunawan dianggap menghina profesi TKW. Mengatakan ini, pantaskah? Tanda tanya. Langsung yang masuk di situ. Padahal kalau ditonton, kontennya seperti itu. nggak seperti itu. Iya, Nah, tapi judul kan tetap suka ya, aneh-aneh. beliau sensi, aku teks, aku minta maaf, aku hubungin, dan ya sudah, aku take down, ya sudah selesai gitu. Iya, Tapi ya terjadi dulu hal seperti itu. Mungkin media waktu itu juga bikin sesuatu yang ya maksudnya ditwist lagi gitu. Betul. jadinya Ya, rame. media kan suka kayak gitu, suka Iya. goreng. Abis ini media jangan macam-macam ya. Oknum media, bukan Oh, media. Ya, oknum media. Ya Allah, salah lagi gue. Minta maaf, minta maaf. Terus yang ketiga, siapa lagi yang ketiga, ketiga? siapa Oke. tuh? Yang ketiga, beliau adalah seorang yang ya sangat dihormati juga. Nah, ceritanya beliau itu tiba-tiba pamit Dari Instagram. dari YouTube. Oh, dari Ya, YouTube. bukan Ricis. Oh, bukan. Yang suka pamit kan Ricis iya, kan. iya. Nah, dia ini pamit, orang nggak tahu ngapain. Kita juga nggak tahu ngapain. Sampai akhirnya saya bilang, kayaknya dia ini sedang persiapan satu karya yang besar gitu. Aku cuman cerita seperti itu. Pas dia balik, dia cerita, gue kemarin kena COVID. Jadi gue harus istirahat dan sebagainya. Nah, orang-orang langsung meruduk. Denny Darko ramalannya salah. Ternyata COVID gini. Aku bilang di situ bahwa oh ya udah, aku sebenarnya tahu kok beliau COVID, cuman memang ya nggak boleh bilang. Aku cuma ngomong begitu aja. Dan setelah itu, selama itu cuma berapa detik, terus kita bahas konten yang lainnya. Oknum wartawan mengambil, ditulislah. Denny Darko ternyata sudah mengetahui jika Deddy Corbuzier Oh, terkena COVID. Om Deddy. Iya, ngambek lah doi di
Instagramnya dia. Ya sudah langsung ditelepon dan meminta maaf. Jadi di satu sisi Banyak ya wartawan oknumnya ya. Iya. Enggak, soalnya kan sejauh ini Om Deddy itu kan nggak pernah dengan masalah-masalah yang aneh-aneh. Dia Iya. bersih dari gosip. Aku kenal Betul. deket kok sama Om Deddy. Betul. Tapi udah clear kan sesama mentalis Sudah, nih Bang sudah, Denny sama Om Deddy. alhamdulillah sudah. Tapi ya kembali, itu resiko yang harus dihadapi karena saat kita membacakan seseorang itu multitafsir, banyak artinya. Iya betul. Sama seperti tulisan itu tadi. Jadi seorang Mas Denny Darko ini kan suka nggak sih dibilang sebagai penggantinya Mbak Yu atau Mama Mama Loren Loren. gitu? Mengklaim dirinya gue adalah emang Iya, emang the gue next-nya fortune Mama teller Loren, of the next-nya Mbak Indonesia Yu gitu. Kalau Yang menggantikan Mama Loren Mbak dan Mbak Yu saya pikir memiliki tempat tersendiri dan beliau kan memang 100% profesinya di sana. Kalau saya ini kayak kalau handphone salah satu fiturnya aja seperti itu. Oh aplikasi ya say? Iya. Jadi nggak 100% saya menekuni ini. Nah yang kedua, cara membacanya pun itu berbeda. Kalau beliau itu memang punya unsur paranormal. Kayak seance gitu ya? Iya, Sainsnya. betul. Kalau aku di sini ingin mengajak orang-orang untuk bahkan yuk kita beli kartu tarot, kita coba refleksikan diri dengan cara seperti ini. Karena tujuan utamanya sebenarnya bukan ini. Tujuan utamanya adalah kalau kartu tarot kita sudah bisa. Jadi kan biasanya kalau kita misalkan galau nih, di Oprah punya program ditawarin nama tempat lain, Iya. buat program lain. Oprah. Ambil apa enggak ya? Ambil Nah, apa seperti enggak? itu Oh, ya, iya, ya kan? benar. nih. Nah, terus kita kan Kocok. kocok nih seperti ini, terus Dikocok-kocok. keluar kan, oh jangan karena kemanapun kita pergi, hasilnya itu sebenarnya akan tetap sama dan kita tidak akan pernah puas dengan apapun yang kita dapatkan. Nah, dengan cara seperti Berarti ini, setia sama Oprah ya? Iya, seperti Nah, itu. intinya gitu. Nah, Tapi aku ada kalau mamanya ke toko buku yang internasional gitu ya, yang kayak ya adalah merek Iya, yang nggak usah gua yang P, bilang. iya kan? Iya, yang kayak P gitu. Kenapa bisa sampai 700.000 sih harga beginian doang, Mas? Oke, aku jelasin itu. Kalau kita belinya yang print sendiri gitu. Ya, ya. Mahal 700.000 nih. Jadi itu sesuatu yang kita bisa pelajari dengan cara seperti itu. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa membiasakan ini, kita punya pertanyaan yang kita buka bukan kartu tarot lagi, tapi kitab suci kita. Kita suci. Ya, jadi kita buka halaman berapapun pasti ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan di halaman itu tadi gitu. Menjawab pertanyaan Elman, kenapa kok seperti itu? Karena kartu ini dilukis oleh seorang Oh, ini biru. Oh, bukan, maksudnya Yes, kan yang buat, ini kan saat ini dicetak di awalnya kan dilukis oleh Iya. seorang artisnya kan. Nah, bayar royalti. Bayar royalti ya, Betul. nih. Tapi kalau seandainya memang ya pengen coba-coba sendiri dan sebagainya, nggak apa-apa ngeprint aja di itu. Cuman di ini. Nanti kalau ternyata sudah merasa bahwa ini adalah satu hal yang membantu, silahkan beli. Oke. Nah, Jadi Mas Denny. beli yang palsu juga nggak apa-apa ya. Kayak kalau orang nggak punya ini kan nggak punya dana kan ya. Iya, benar. Oke Mas Denny, nih ya. Kayaknya tuh besti-besti tuh yang di rumah kan lagi pada nonton TBL nih ya. Mereka juga pada pengen tahu nih Mas Denny. Kenapa sih sekarang tuh banyak banget kejadian-kejadian yang aneh di sini ya, seperti kejadian bunuh diri Tegar, tragedi Kanjuruan, Iya. gempa bumi di Banten, kasus pembunuhan aparat bersenjata dan lain-lain sebagainya, kasus KDRT dan lain-lain sebagainya. Itu kenapa? Apakah akan ada kejadian-kejadian lain di akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023? Dia kayak host silet ya, Nek. Ini kan gue menjawab pertanyaan dari besti-besti TBL. Iya, Oke. Kenapa bisa nggak sih nggak usah apa ya namanya nggak usah ramalan deh, maksudnya kayak kenapa sih, apakah ini sebuah teguran dari Oh, yang nggak usah Maha pakai Kuasa? kartu? Iya, pakai Ya, kartu pakai juga kartu boleh. ya. Ah, Menurutnya Mas oke. Denny gimana itu? Yang pertama, coba diambil dulu kartunya, yang mana saja. Nah, dari kartu The Hierophant ini, kita mencoba untuk mencari ilmu dan pengetahuan dari seseorang yang hidup lebih lama daripada kita dan memiliki pengalaman yang lebih banyak. Ini arti dari kartu ini. Artinya adalah, kita katakan itu ada dari dua sisi. Yang pertama, kalau kita tanya ke orang-orang dulu, orang selalu mengkaitkan dengan banyak hal. Misalkan, kalau saya kan wong Jowo nih. Di Kejawen itu percaya kalau
misalkan tahun kembar itu akan memberikan sebuah dampak energi yang kalau dia bisa positif, kalau negatif, Bakalan negatif. iya orang yang nggak kuat akan seperti itu. Yang tahun kembar itu ya. Ini kan Tahun kembar tuh maksudnya kayak gimana? 2022. Nah, itulah Mas Denny. 2020. Itu tahun kembar 2020 aku masuk penjara Mas Denny. Makanya. itu ramalan Mbak Yu loh, demi Allah loh. Ya Allah, almarhumah Mbak Yu. Aku Makanya. sampai pernah marah-marah sama Mbak Yu waktu itu, ya Allah. Beneran aku masuk Iya kan? penjara setahun ya. 2020 itu kembar. 2022 kan duanya kembar lagi seperti itu. Orang memang harus Waspada. ya waspada. Tapi kan artinya 2020 Covid muncul. Iya. 2022 Covid mulai menghilang. Iya. Nah, orang dulu percayanya begitu. Tapi kalau saya melihat bahwa segala sisi itu memiliki dua sisi yang berbeda. Yaitu sisi di mana kita melihat ini sebagai ramalan itu atau sebagai teknologi. Artinya apa? Dulu belum ada sosial media. Sebenarnya orang bunuh diri itu ada banyak, tapi tidak terekspos. Karena sekarang ini segala sesuatu itu gampang untuk tiba-tiba misalkan Toto tadi viral, tadi malam tuh beredar foto CCTV sedang melemparkan bola biliar Oh iya. ternyata kepleset. Nah, Iya. ini hari ini nih kemarin semalam itu Iya, tadi kita lihat, rame banget betul kan? Itu gimana tuh Mas Nah. Denny? Mau nanya mana dulu? Iya, mana aja deh, mana aja. Enggak, aku penasaran juga sih. Nah, nanti kita Iya. juga untuk. Apa lu cinta dari semua rumpi ya, Nek? Nah, jadi kita kan akhirnya kita bisa mengetahui satu hal yang dulu itu disembunyikan dengan lebih mudah. Jadi kalau tadi Lucinta nanya, kenapa sih kok sekarang rasanya banyak kejadian? Karena memang sosial media itu semakin banyak. Dan saya bilang nanti semakin bertambah tahun, teknologi bertambah, permasalahan pasti semakin banyak. Makin terekspos gitu Iya, ya. makin. Tapi kita sebagai manusia itu selalu percaya dan mengkaitkan ini dengan hal-hal yang iya. Tadi The Hierophant itu tentang apa sih tadi? Ini seseorang yang kita harus bertanya kepada seseorang yang memiliki satu kemampuan untuk bisa, ya dibilang orang pintar lah. Nanya Pintar Mas Denny, bener ini namanya Mas Denny. Guru atau seseorang yang memiliki pengetahuan bisa mengartikan rangkaian kejadian dengan lebih jelas itu tadi. Begitu. Nah, kalau tahun 2022 dan akhir 2022 nih kan udah mau akhir nih. Oke. Dan awal 2023 tuh kira-kira ada kejadian apa gitu? Akan ada kejadian apa nih yang belum terekspos nih? Iya, betul. Oke. Tahun 2000 saya lupa 19 ke 20. Pokoknya di 2020 itu akhirnya sebuah bacaan saya itu sempat kejadian di mana ada seorang artis berimage positif akan keluar videonya yang menunjukkan dia image-nya sebaliknya. Oh, jadi 19 video detik. Ya, video itu. Binokinep. Iya. Gue nggak ikutan kalau itu teman gue soalnya. Gue nggak ikutan. Enggak. Semua juga teman Kayaknya saya, enggak, tapi iya. menceritakan bahwa Heeh. bagaimana orang-orang ini akhirnya kehilangan empati untuk sesuatu yang sifatnya aib ini malah Umbarkan. Nah, 2022 ke 2023 akan ditandai dengan meningkatnya hal-hal seperti itu. Jadi satu hal yang ini sebenarnya kan satu yang kita nggak bisa menghakimi ya. Iya. Tapi saat itu dibawa ke ranah publik, ini kan jadi satu permasalahan. Iya. Kayak misalkan nih, orang mandi, videonya terus kemudian disebarkan. Disebarluaskan. Ya namanya mandi kan pasti nggak pakai-pakai Iya, ya. betul. Tapi ini kan terus jadi sesuatu yang negatif. Betul. Nah hal seperti itu sepertinya akan muncul Iya. dan akan memberikan satu dampak yang luar biasa nanti di akhir tahun. Dan di sekarang tuh awal videonya kebanyakan tuh di Twitter tahu. Iya. Betul. Ada linknya 2 nggak? menit 20 ada, nanti gue kirimin. Yang Tapi itu banyak gini- tuh yang di TikTok tuh yang selebgram inilah, yang cowok-cowok. Kalau aku sih ngeliatnya pengen yang selebgram yang cowok-cowok yang ganteng. Ada tuh di TikTok tuh linknya tuh, gue penasaran, gue sampai gue unduh tau Twitter. Mana kok nggak ada. Tapi kan gue sukanya ngeliatnya yang cowok-cowok. Nah, ada apa nih? di Kembalinya kalau kita bilang itu karir seseorang yang tadinya itu meredup terus kembali bersinar lagi, juga adanya kemarin kan saya sempat juga ramalkan orang biasa tapi terus kemudian dia memiliki satu sinar yang sangat besar sekali dan bahkan menyinari orang-orang yang lainnya. Oke, kita kan bisa bicara tentang ada Fuji. Iya Puji. Iya. Puji Terus- bersinar banget tuh. Iya, terus Adek aku. kembarannya si JJ. Oh iya, JJ Iya, Jazz, betul label. kan. Ah. Ini akan juga semakin banyak dan kita akan seakan-akan itu ditunjukkan kebesaran Tuhan. Tuhan, heeh. Misalkan seperti Farel Prayoga yang
dia itu kerjaannya menyanyi keliling. Tiba-tiba Pengamen nggak lah pakai ya. lama, udah langsung Diundang istana. sama Iya. presiden. Ini yang akan Kita nggak ada yang terjadi tahu juga. ya kayak gitu ya. Hal seperti ini akan mendominasi juga 2023. 2023. Betul. Tentu saja kalau selain ini ya tahun politik juga ya yang akan Oh muncul. iya, Nah, serunya di sana. Iya, serunya di sana ya. Oke. Apalagi kalau banyak sosial media tuh kalau dilihat-lihat tuh apalagi TikTok ya. Aku yang tadi nggak pernah buka TikTok, TikTok mulu tiap pagi bangun tidur. TikTok ada berita apa lagi? Iya loh. TikTok kayak gitu kadang-kadang tinggal sebentar udah ganti lagi berita mana lagi. Iya, cepet banget emang, cepet banget. Iya, Nah, Mas sekarang kita Denny. akan memutar wheel yang berisi pertanyaan. Boleh. Ada banyak pertanyaan yang akan ditanya ke Mas Denny Denny Darko. Darko. Ayo. Nih ya, aku putar ya. Hmm. Ini udah ini ya, udah di. Oke. Oh. Apakah itu? Kejadian kurang baik di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Betul. Tadi kan sudah dibacakan. Tadi sudah. Sekarang kita spin lagi. Nah, itu. Berarti dua-duanya mungkin ya. Tengah-tengah. Apa? Lo yang baca mau nggak nih? Mana sih aku baca? Oh. Ayo. Oh, jadi yang baca deh. Apakah kasus seorang seorang polisi ya, oknum polisi akan terungkap kebenarannya? Oke. Namanya? Baca aja di sini kan. Aku nggak ikut Sebut aja inisialnya aja. Inisialnya S. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya ini kan sudah kasus nasional. Iya. Menyebut nama Pak Ferdi Sambo pun nggak ada Iya, masalah sebenarnya. ya udah, yang nyebut dia Mas Denny. Iya. Nah, saya dikasih tahu sama mereka berdua tadi. Kita nggak ada. Oke. Akankah terungkap kebenarannya? Oke, kita akan ambil Maaf, ini gimana nih? 1, 2. satu aja. Jadi membantu untuk melihat kira-kira kedepannya akan seperti apa. Iya. Keluarnya ini lagi. Hah? The Hero Oh, Fun itu yang lagi. harus tanya lagi sama. Yang harus tanya ke leluhur nggak sih? Bukan leluhur. Jadi kalau menurut saya ini semua akan kembali ke Pak Kapolri. Oh, jadi Iya. yang berwenang Pak Kapolri ya. Betul. Kita akan lihat bagaimana nanti Pak Listio Sigit ini akan memiliki sebuah, kalau saya kira itu komitmen yang kuat. Kebijakan gitu. Iya, untuk memang akan membuka semuanya. Saya lihat itu. Jadi kalau ditanya akan apa tadi tulisannya? Apakah hasilnya Apakah akankah terungkap terungkap Iya. kasusnya Pak kasusnya FS? yang sebenarnya? Iya, akan terungkap. Oh, akan. Akan. Kan selama ini kan kita masih ambigu ya, menggebu-gebu kan. Iya. Sebetulnya Iya. apa sih gitu Betul. kan banyak. Kira-kira sadis nggak? Apa kayak wah gila gitu sampai orang-orang sampai menggeleng-gelengkan kepala? Enggak, sebetulnya kan ini juga banyak yang kalau yang dari Pak Polisi itu sebetulnya kasusnya itu katanya di luar dugaan dari kita bilang ini begini katanya di luar Betul. dari dugaan kita. Betul. Dan itu betul sekali karena setiap harinya kasus ini terjadi, itu terbuka hal-hal baru yang orang baru Yang mengetahui. muncul lagi. Iya, Bahkan ada sebuah konspirasi yang mengatakan ini jahat banget sih. Tragedi Kanjuruhan itu dibuat untuk mengalihkan kasus itu. Ini Itu ada jahat banget. konspirasi. Ini konspirasi ya, ini yang konspirasi seperti itu. masih nggak tahu bener apa Iya, enggak iya, iya. gitu. Tapi ini Media dibahas- jangan lu twist lagi. Ini dibahas di dalam beberapa channel yang saya lihat. Oh, Iya. udah ada Oke. tuh Ya, saya pun nggak bahasanya. nyangka kok sampai ya itu tadi punya connection yang seperti itu tadi. Oh, oke. Ini aku spin lagi ya. Sangat sama Tuhan. Udah putar lagi aja deh. Apa nih? Oh. Presiden kita Presiden kita di tahun 2024 perempuan atau seorang Iya. laki-laki, Oh, cewek atau cowok? Iya nih, kita juga penasaran nih. Iya. Tahun 2024 Kalau nih. cewek jadi who runs the world, girls. Iya. Gitu kan? Oke, Elman yang ambil. Oke, aku ini deh. The Six of Cups. The Six of Cups. Kalau saya lihat di sini, bagaimana bicaranya nih? Ini kartu ini sebenarnya kartu tentang bagaimana orang yang bisa memberikan sebuah, Solusi. bukan solusi. Orang yang mungkin kalau pemimpin kan ada dua, pemimpin yang tegas dan memiliki jarak, memang ditujukan untuk agar masyarakat itu sungkan, Iya. sama pemimpin yang memiliki kedekatan dengan Masyarakat. rakyat. Masyarakat, jiwa sosial ya. Nah, kartu Six of Cups ini menunjukkan bahwa kedekatan, kecintaan, bagaimana kasih sayang yang terlihat ya, terlihat sangat tulus dan tidak berjarak ini akan membawa seseorang menjadi seorang pemimpin.
Jadi bukan tentang pengetahuan, tentang sebuah kewibawaan atau tentang sebuah kekuasaan, tapi tentang ini. Jadi mungkin ya intinya presiden 2024 bakalan seseorang yang dekat dengan rakyat gitu ya. Ya, mendengar aspirasi begitu. rakyat. Dicitrakan begitu. Tapi kalau seandainya laki-laki atau perempuan, nah ini kan ada laki-laki dan ada perempuan. Ini perempuan yang Betul. pria. Oh, berarti ada Iya. laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan lihat nanti. Tapi yang pasti Cewek apa cowok nih? Iya, jadi yang mana tuh kira-kira? Oh, tinggal sebut aja. ngomong Mungkin- sekarang atau enggak nih? Sekarang aja, boleh, sekarang aja. Mungkin presidennya cowok, terus wakilnya juga wakilnya cewek gitu. Nah. Mungkin gak sih? Mungkin seperti itu. Oh gitu. Iya. Indonesia Tapi kira-kira aku pengen Presidennya ya, tahu. kalau presidennya laki-laki. Oh, laki-laki. Ya, kalau presidennya laki-laki. Nah, pasangannya ini yang ada Cewek. kemungkinan besar seorang wanita. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya. Kira-kira coba sih. Bagaimana kasus dari kasus Leslar? Iya, gimana tuh kasus Lestar tuh? Masih sampai sekarang tuh kita tuh masih belum ada titik terangnya. Kan Betul. dari kedua belah pihak belum ada klarifikasi. Bener, Malah yang gak ada sangkut pautnya pada sosok ikut pansos Iya, lah, betul. sana sini lah, diundang wartawan sana sini. Betul. Jadi kayak kesannya kayak gimana sih? Tapi lu ikut-ikutan kan ya? Enggak lah, kan gue bilang no comment. Aduh, The Two of Wands. two of ones. Two of Wands itu ini seseorang yang dia mau memiliki sebuah rencana. Dia mau pergi tapi terus kemudian dia mencoba untuk melihat sekali lagi tujuannya, melihat sekali lagi apa yang akan dilaluinya, dan dia berusaha untuk mempersiapkan semuanya dengan kematangan. Oke. Saat ini yang terjadi ini adalah dua pihak yang memiliki tujuan yang berbeda. Dan dua pihak ini sepertinya sudah saling mengetahui tujuan masing-masing pihak. Saya menduga bahwa Lesti ini umroh itu sengaja agar, saya menduga ya, Iya. tidak terjadi sebuah pertemuan sebelum nanti si Rizky Bilar ini dipanggil oleh pihak kepolisian. Karena memang betul sepertinya kalau dia tidak umroh, akan ada utusan yang datang mengajak untuk berdamai itu tadi. Mediasi. Mediasi, betul. Sedangkan bukan artinya tidak mau mediasi. Saya melihat bahwa mediasi itu silahkan, tapi setelah nanti polisi melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Nah, ini adalah satu hal yang saat ini itu terjadi di antara dua orang ini yang mereka ini belum mau tampil, tapi mereka berusaha untuk mengirimkan orang mempersiapkan semuanya seperti di kartu ini. Gitu. Dan ini akan terjadi sampai besok. Rizky Bilar ini direncanakan akan dipanggil. Saya lihat dia mungkin akan nggak fit lagi. Karena saat ini pun ada sebuah kondisi yang dia mengatakan ya nggak fit secara psikologi itu tadi. Iya, kayaknya kan bilang katanya si RB itu katanya kena tes psikis lah, jadi Iya, agak iya. ngedon gitu. Dan saya nggak tahu apakah mungkin ya kalau nanya-nanyanya ini bisa di rumahnya dia atau bagaimana. Karena untuk datang ke kantor kepolisian ini kayaknya akan, dia pengen tapi ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, saya kira itu. Jadi waktu video ini dibuat, ini kan hari Rabu ya. Besok itu dia direncanakan akan dipanggil. Itu dengan tentang video yang barusan mereka upload tuh yang Nah, RB lempar bola biliar tuh gimana tuh? Oke, diduga. Karena Diduga. kan gambarnya masih blur juga kan Kita itu. takutnya kayak lagi main FTV soalnya ada apa sama Betul. sinar- Dan sinar orang-orang lampu-lampu. lain-lainnya ini kan kayak dia tenang aja kan. Iya. Nah, kalau saya lihat ini sebenarnya seperti perang psikologi antara, tapi saya juga nggak yakin ini dikirimkan oleh pihak yang itu tadi. Bersangkutan. Sepertinya ini pihak yang lain yang memiliki kepentingan dengan mereka. Pihak Jadi kayak kemarin keluar sebuah video yang menunjukkan Lesti naik mobil sendiri dan dikatakan, loh kalau dia KDRT tapi kok masih bisa nyetir mobil sendiri. Nah itu kan dituduhkan, diduga dikeluarkan oleh pihak Rizky Bilar. Kalau menurut saya kayaknya bukan deh, tapi orang yang memiliki afiliasi tertentu dia mengeluarkan itu tadi. Jadi orang ketiga gitu ya, maksudnya kayak pihak ketiga gitu. Pihak ketiga, Third party betul. ya. Dan ini pun juga yang mengeluarkan lempar itu sepertinya juga pihak ketiga. pihak Karena dianggapnya kan
dari sana seperti itu, terus dijawab dengan video ini. Pihaknya itu siapa? Terus aku juga pengen tanya dong, Lu ini yang bikin pertanyaan ya, coba Iya. kasih lihat nih. pihaknya itu siapa? Rumpi banget nih orang, pingin tahu banget. Pihaknya Kira-kira itu siapa? siapa? Padahal Atau ini loh, kita juga Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. tebel besti itu pada pengen tahu Kita lihat. selingkuhannya itu siapa. Sorry, ini kita ngomongin orang yang merekayasa Oh, iya. memunculkan video Oke. ya. Oke. padahal tadi Keluar udah lagi ini. Kamu kalau ngambil Ini keluar lagi itu. Hah? Kok ini Berarti- lagi? Jadi seseorang Seseorang yang tua berarti. pasti memiliki satu peranan penting di dalam karir mereka. Manajernya Seseorang- kali. Enggak. Si Dery Saputra atau Emang masih Dery kan udah enggak? Mas Dery itu kan ini manajer SRB kalau nggak salah. Katanya udah enggak ya? Oh, udah enggak ya? Katanya begitu. Aku nggak Ya tahu mungkin juga orang deh. tuanya kan ini yang dituakan. Iya mungkin ayahnya Lesti atau siapa. Bukan. Ini seseorang yang tidak memiliki hubungan keluarga, Oh. tapi dia ini memiliki sebuah Informasi. mungkin satu kepentingan bisnis. Kalau seandainya misalkan gini loh, kalau mereka sampai pisah, Heeh. ini kan kontrak-kontrak terus bisnis-bisnis kan langsung akan Iya, ini gimana gono betul. gininya Iya. dan gimana urusan kontrak ke depannya. Iya, betul. Oh, berarti mereka terikat dengan kontrak tapi dengan kasus KDRT kayak gini mau nggak mau dong. Jadi Iya. sana kita kayak ya udahlah kita pura-pura bahagia aja, pura-pura berdua Betul. aja. Yang kemarin kita foto juga dihapus fotonya. Iya. Mereka berdua. Pada dasarnya ini orang yang memiliki kepentingan yang mengeluarkan video itu tadi. Begitu. Nah, Berarti kalau orang yang powerful dong. Oh iya, iya. Sure, orang yang Lu mau tahu powerful. lagi nggak siapa yang powerful? Tapi sumpah loh ya, itu dari kemarin ada kali mau sebulan kali itu beritanya Leslang mulu. Udah sekarang aku pengen tahu deh. Coba Mas Denny Darko tolong ramal aku dong. Iya, Oke. tadi kan dia tuh ragu-ragu Iya, tuh. aku tuh ragu-ragu tentang pacar aku, tentang kehidupan aku, karir, Tolong keuangan. diaduk. Tangan kanan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kanan ke kiri. Bebas. Searah jarum jam aja. Gini. Sini ya. Betul. Terus. Terus nanti kemana? Itu nanti bakalan kasih tunjuk apa tuh mas? Nah, sambil seperti itu nanti, oke, sudah selesai. Ini belum diminum siapa-siapa ya, Oh, cuma iya. diminum sedikit saja. Aku minum nih. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih racun kan ya tadi? Oke, sudah cukup. Nah, lalu kita akan apa? Nyeplak nggak ya? Untuk ini. Aku baru tahu loh. Iya, gue juga. Kemarin waktu sama Mas Denny aku di lama pakai kartu, Iya, sekarang pakai iya, betul. ini Nah. teh. Saya akan pindahkan. Saya akan gunakan ini. Kamera mau lebih dekat atau ini mau dipindah? Kamera atau tolong di bagaimana? zoom, Iya, coba di zoom it, zoom out, zoom it. Oke, Habisin aku ya mas. boleh. Habis closing. Ember. Oke, apa yang mau ditanya? Tapi yang bahagia-bahagia aja ya, tentang asmara aku, Oke. keuangan dan karir aku, kehidupan aku. Oke. Sekarang masa depan dan berdasarkan zodiak, tapi zodiaknya nanti aja Iya. bacanya. Ada gambar ladam atau kita bilangnya itu Bukan ini sepatu dia, kuda. Adam. Oh itu kodam ya? Kemudian, Sepatu kuda dan di sini ada gambar ular. Ular? aku sio ular. Oke. Sio ular itu sebenarnya ada munculnya di sini, tapi kita mengatakan bahwa keberuntunganmu ini sedang meningkat pesat. Amin ya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim ya Allah. Amin. Subhanallah. Akan bahkan lebih beruntung dibandingkan sebelum kamu kemarin masuk penjara. Ya Allah. Betul. Ya Tapi Allah. harus tetap diwaspadai karena banyak ular itu orang-orang Yang nggak suka nggak sirik. suka Lu hati-hati dan deh, bisa makanya. saja menyebabkan kayak kemarin. Oh, ada yang mau cepu gue lagi nih. Ada yang Nah. Ya lu jangan ngapa-ngapain makanya. Enggak lah, gue nggak ngapa-ngapain. Bahkan udah gue lingkarin ke circle pertemanan. Jadi Bagus. ini adalah satu kartu yang menunjukkan keberuntungan yang harus dijaga karena ini bertumpuk di sini nih karena kan ini tehnya di sini. Tapi harus hati-hati karena mereka ini sedang mulai mau masuk. Ini kalau gambarnya di sini ini kan mau masuk nih. Jadi harus diwaspadai tentang hal ya. itu tadi. Dan selain keberuntungan akan memiliki satu fortune atau hubungan. Kalau keberuntungan itu kan semuanya ya. Kayak misalkan tiba-tiba di ajak kerjasama untuk bikin produk atau brand. Enak Tapi kalau ini yang langsung berhubungan dengan keuangan dan karir, yang bentuknya diamond ini tadi. Dan juga, nah kalau masalah cinta, seseorang ini baru, kalau saya kira ini
dia ini mulai, kalau sekarang, jadi ada dua ya. Kalau sekarang itu belum ada, ini adalah seseorang yang akan masuk ke kehidupan dan mencoba untuk mendapatkan perasaan yang sesungguhnya. Cewek cowok, cowok deh. Kok cewek cowok? Enggak, maksudnya tua apa muda? Oke, nanti itu atau Mana muda. ada? Tapi kan ini ada di luar nih. Oke. Nah, tapi kalau sekarang orangnya sudah ada, artinya dia sudah mulai ingin memberikan komitmen. Oh, sejauh ini sih, Ayo, ya Beb. sejauh ini sih Messi ya 70-40, 70-30 lah ya. 70-30 ya. Ini ada di sini tadi. Nah, dan harus ditingkatkan tentang komunikasi. Iya sih, aku selalu tapi komunikasi pakai bahasa Inggris mulu, aku pusing. Nggak Inggris nggak bisa. Oke. Nah, juga permasalahan, bukan permasalahan, hal yang berhubungan dengan perasaan yang memang masih suka, ya kalau orang-orang sekarang bilangnya kan sedang apa namanya? Kasmaran. Bukan galau itu Oh, gimana iya. ya? Bimbang, Bimbang yang harus hati-hati dan dijaga karena akan berakibat ke karir secara keseluruhan. Karir aku nih. Ya, karir jadi kamu. kalau aku misalnya lagi galau, tiba-tiba karir aku agak-agak, aduh jadi malas, tadi ada kerjaan tapi aku jadi galau gitu. Iya, artinya karirmu ini itu berbanding terbalik dengan berbanding lurus dengan ini. Kondisi Dengan kondisi emosional. emosi, yes. Ada orang-orang yang dia saat galau, dia berpikir dia harus kerja lebih baik lagi agar dia bisa achieve itu. Nah, tapi kalau kamu kayaknya kebalikannya. Iya. Ya. Dan lu sering kotak-kotakan kan? Ini soalnya lebih ke ada surat nih. Nah, surat ini Beneran? Gak tau gue ngarang. Gimana sih lu? surat ini sebenarnya adalah pesan dari masa depan. Apa itu jadi? Isinya apa itu? Oke. Apakah aku akan kembali ke kodrat? Kodratku perempuan ya. Nah, pesan dari masa depan ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai agar hal ini itu bisa dijadikan pertimbangan. Dan betul kata Elman tadi bahwa apakah memang hubungan yang memiliki jarak ini itu bisa disatukan. Lu jarang ketemu nih tuh. Ini cuma dikit tuh empasnya. Nah, Iya gak sih? Betul. Si Elman nih ya bener-bener deh. Tapi memang betul hal itu ada. Dan Elman pun belajar apa tadi? Aku Oracle. Oracle kan. Nah, ini juga satu hal yang kamu harus, tapi dikit ya di sini ya. Ada gambar mata ini. Iya, iya baru. Perlu perhatian yang lebih. Jadi aku yang harus merhatiin dia. Ya. Baru kemarin kunci mobil udah aku serahin, sertifikat rumah udah aku serahin. Ini apa lagi nih? Perhatian. Iya, perhatian kayak gitu maksudnya. Kamu mau apa, jajan apa lagi nih? Aduh, pusing nih. Ya, kira-kira itulah kalau ini bisa lebih panjang lagi mendingan di luar program Iya, aja. di dalam program aja deh, biar lebih mendalam aja. Kalau ini kan benar-benar kelihatannya kesannya kayak gimana gitu. Sumpah loh, lama-lama aku jadi ada, sebetulnya kalau yang baik-baik itu aku jadi makin semangat. Tapi kalau yang buruk-buruk aku jadi kayak agak-agak aduh galau. Lu jangan kayak gitu. Harusnya lu jadiin Introspeksi. was-wasan Iya. aja. Jadi lebih was-was gitu nih. Sama kayak gini misalkan. Dari sini mau pulang, nyalain GPS. Nah, kalau kita tahu di daerah situ macet, jangan diterjang. Iya. Kita mendingan cari yang hijau. Benar. Seperti itu. Ini semua nggak ada hubungannya dengan mistis, Takdir. supranatural. Takdir ada. Nggak ada supranatural, nggak ada apa. Ini pure energi kita yang coba untuk kita pilah-pilah mana yang akan kita pilih untuk menentukan masa depan. Betul. Karena kan nggak ada itunya. Karena tidak ada cara untuk meramalkan masa depan kecuali dengan cara yang menciptakan masa depan. Iya, Benar, betul karena sekali. masa depan itu dibuat sama kita sendiri nggak sih? Betul. Iya kan, kesempurnaan hanya milik Allah, kekuatan Iya. hanya milik kita. Oke sahabat Besti TBL TBL, terima kasih banyak yang udah selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Mas Denny Darko, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Lucinta. Denny. Nanti Terima kita kasih, Elman. closing kita Iya. jangan pulang Pokoknya dulu. kita booking Iya. ya. Kita booking Mas Denny Darko di luar jam kerja. Oke sahabat BTS, TBL TBL ya. Sampai di sini dulu perjumpaan Program yang kita lain. ya. Saya Lucinta Luna Dan dan aku Elman. dan Mas Denny Darko. Kami Terima pamit kasih. undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Asik.